Tetap semangat meskipun kita masih belum bertatap muka. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah memberlakukan untuk ibadah secara tatap muka, tapi itu pasti dengan ada syarat-syarat tertentu, dengan protokol kesehatan. Dan kalau saat ini kita tetap beribadah online, itu juga seizin Tuhan. Dan tidak ada yang ada bedanya kalau kita tuh ibadah di satu ruangan di gereja kita masing-masing dari ibadah dari rumah masing-masing. Karena kuasa Tuhan pasti menjamah Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, youth, teen, dan anak-anak semuanya. Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus dan rindu untuk datang pada Tuhan Yesus, Tuhan pasti jamah. Amin, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu semuanya, youth and teen. Saya tetap ingin menyapa youth. Halo youth. Saya senang sekali kalau biasanya youth mungkin mempunyai waktu-waktu sendiri, mungkin berpisah dengan berbeda tempat dengan orang tuanya, tapi youth saat ini mungkin di rumah masing-masing pasti bersama orang tuanya. Halo teen semuanya. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan melindungi keluarga Tuhan. Halo anak-anak juga. Boleh di sebelah kanan kiri orang tuanya. Wah, sangat indah kalau kita bisa beribadah bersama keluarga. Hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu generasi penerusmu. Kita mau belajar tentang generasi penerusmu. Generasi penerus artinya adalah generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Generasi penerus adalah generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Kalau mungkin dulu di silsilah keluarga kita ada yang buyut gitu ya, setelah itu ada kakek nenek kita, sekarang ada bapak ibu semuanya. Itu generasi dengan generasi, itu generasi sebelum kita. Dan Bapak Ibu sekarangnya coba lihat ke kanan kirinya kalau yang bersama keluarga. Hari ini saya bersama keluarga besar di sini ya. Coba lihat kalau Bapak Ibu yang di rumah melihat di kanan kirinya ada anak-anak di rumah. Ada yang sudah remaja, ada yang masih anak-anak kecil. Ada yang sudah pemuda dan siap mungkin kalau sudah siap di usia-usia pernikahan sebentar lagi juga mereka akan meninggalkan orang tuanya. Tapi saat ini coba lihat keluarga kita, kanan kiri kita lihat dulu. Inilah generasi penerus kita. Ini anak-anak kandung yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan inilah generasi penerus kita. Kita mau belajar tentang generasi penerus. Kita mau belajar dari bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Kita mau percaya dulu apa sebetulnya yang Abraham lakukan generasi sebelum kita terdahulu. Kita mau belajar tentang Bapak Abraham. Kita mau buka Alkitab dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Mungkin yang belum menyiapkan Alkitab boleh mengambil Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama. Kejadian 15 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judul perikopnya adalah perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Abram, dan demikian katanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu.
dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, lihatlah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di Kejadian 15 ayat yang pertama ini didahului dengan perkataan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Segala sesuatu itu berawal dari firman Tuhan. Dan firman itu berkata, jangan takut Abraham. Kenapa perikop ini pertama kali diawali dengan kata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Allah berjanji, akulah perisaimu, akulah pelindungmu, akulah kubu pertahananmu, aku akan menyertai engkau karena upahmu akan sangat besar. Tuhan selalu menyertai, bahkan membentengi kita. Jadi satu hal yang pertama kita pelajari saat kita belajar tentang generasi penerus, yang pertama adalah percaya perlindungan Tuhan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah percaya perlindungan Tuhan. Tanpa Tuhan mungkin kita akan takut. Ini dulu zaman Abraham mungkin ya. Perikop ini sebelumnya didahului dengan Abraham yang mengalahkan musuhnya, mengalahkan Raja Elam. Kalau orang mengalahkan musuh, suatu saat kemungkinan besar musuh itu akan kembali menyerang kembali. Dan kemungkinan besar itulah yang terjadi di diri Abraham. Habis perang menang, sorak kemenangan, tapi mungkin di hati kecil, mungkin Raja Elam akan kembali menyerang dan mungkin musuh-musuhnya yang terdahulu juga akan kembali menyerang. Dan mungkin akan tersirat rasa takut dari Abraham. Tapi Allah mendatangi Abraham dan berkata, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Begitu juga di kondisi sekarang ini. Hampir 3 bulan kita berada di rumah untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Ada pandemi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ada berbagai info tentang pandemi COVID ini. Mungkin kita gentar, kita takut. Aduh, gimana ya? Kalau saya hanya di dalam rumah terus, kalau pekerjaan kita ini bisa dilakukan di rumah semuanya, oke lah. Saya bisa tetap di rumah, saya aman di dalam lingkungan rumah. Tapi kalau pekerjaan kita dan kita harus tetap beraktivitas di luar, mungkin kita akan merasa takut bagaimana kalau kita nanti terpapar. Tapi ingat satu hal, Allah adalah perisai kita, pertahanan kita. Atau mungkin kemarin saya selama ini justru lebih banyak mendengarkan berita. Karena apa? Saya ingin tahu, karena saya sering di rumah, saya harus mendengarkan di luar sana itu sebenarnya ada terjadi seperti apa. Dan sempat kemarin di Jakarta mengizinkan untuk orang-orang berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas di luar kembali. Berarti kemungkinan semuanya akan terbuka dan beraktivitas kembali. Dan kemungkinan anak-anak kita itu juga beraktivitas kembali. Dan mungkin itu, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi ingat satu hal, penyertaan Allah itu ya dan amin sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaan Allah untuk semua umatnya. Penyertaan Allah itu buat kita mungkin ya sudah lanjut usia. Tapi penyertaan Allah juga tetap ada untuk anak-anak kita, untuk generasi kita.
Jadi pegang yang pertama kita lakukan saat kita berpikir tentang generasi penerus kita adalah percaya perlindungan Tuhan adalah Allah perisaiku. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang generasi penerus, yang poin kedua adalah pasti memiliki keturunan. Betul Bapak Ibu? Kalau kita tidak memiliki keturunan, berarti kita berpikir siapa generasi penerus kita? Kalau itu berbicara tentang silsilah keluarga, betul, seorang orang yang sudah menikah pasti akan memiliki keturunan dan itu adalah generasi penerusnya. Tapi kalau di dalam hal pekerjaan, siapa generasi penerus kita? Bisa jadi bukan anak kandung kita. Ada generasi penerus. Sebelum kita bicara lanjut tentang generasi penerus, kita belajar dulu dari Abraham. Ya, di ayat 2 dikatakan Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer." Waktu Tuhan berpikir Allah adalah perisaiku, Tuhan akan memberkati aku, banyak berkat. Terus Abraham berpikir, dan itu sebetulnya logika manusia. Abraham berpikir, Tuhan Allah, Engkau sudah memberkati kami. Tuhan Allah sudah memberkati Abraham, menang dari musuh-musuhnya, diberkati banyak ternak, diberkati kehidupannya, dan amat sangat diberkati. Tapi Abraham melihat, buat apa kekayaan itu Allah? Buat apa ini semua? Rumahku, mungkin Abraham berpikir, rumahku ini ahli warisnya bukan anakku karena aku tidak memiliki anak. Rumahku akan diwarisi oleh Eliezer. Eliezer itu adalah kepala rumah tangga dari rumah Abraham. Aku tidak punya keturunan, buat apa? Abraham begitu, dan itu logika, itu prinsip yang benar. Apa artinya kekuasaan, apa artinya harta benda yang melimpah-limpah kalau kita tidak punya generasi penerus? Kita tidak akan bisa menikmati kekayaan itu seumur hidup kita. Setiap orang pada akhirnya akan dipanggil Tuhan. Dan itu juga yang dipikirkan Abraham. Yakin, percaya, oh ya Allah perisaiku, tapi aku enggak punya keturunan Allah. Tapi di ayat 3 dikatakan lagi, kata Abraham, Engkau tidak memberikan keturunan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi Allah berkata, firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat ini seandainya waktu itu Abraham masih usianya muda dan usia-usia produktif, ya, di dalam satu keluarga usia produktif masih bisa memiliki anak, mungkin ayat ini terasa biasa-biasa saja. Tapi ayat ini datang, firman Tuhan ini datang saat Abraham sudah berumur hampir 100 tahun. Dan Allah berkata, aku akan memberikan keturunan kepadamu dan akan menjadi ahli warismu, akan menjadi generasi penerusmu. Mungkin Abraham masih mikir, wah, percaya Allah itu maha, tapi mana keturunanku? Ada satu hal lagi yang terkadang kita tuh tidak bisa mengerti seperti pujian tadi. Abraham diberangkatkan, kamu akan memiliki keturunan, tapi ternyata di ayat yang lain dikatakan, di Kejadian 18 ayat 10 firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai anak laki-laki. Janji Allah kepada Abraham tentang keturunan, tapi masih tahun depan lagi Allah itu datang. Ada proses penantian yang dialami Abraham, yang harus dijalani Abraham. Dia percaya Allah, tapi masih ada proses panjang. Bagaimana dia memiliki ahli waris ini?
Dan di ayat yang Kejadian 18 dikatakan 1 tahun kemudian aku akan mendapatkan kamu. Tapi ternyata di Kejadian 12 ayat 2 dikatakan mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki dinamai Ishak. Dan saat itu Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Sangat mustahil buat manusia. Sarah sudah tidak secara kedokteran gitu ya, tidak bisa memiliki anak lagi, tapi ternyata Sarah bisa memiliki keturunan benar-benar dari rahim Sarah. Kalau di dunia saat ini mungkin ada bayi tabung atau ada program seperti itu, atau mungkin ada cara-cara secara medis, tapi saat itu benar-benar Sarah ini diberkati dari kandungannya Tuhan. Dan akhirnya Sarah memiliki anak yaitu Ishak. Penantian yang panjang itu akhirnya ada. Abraham memiliki keturunan yaitu Ishak. Tapi ada satu lagi. Di ayat 5 Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ternyata janji Tuhan bukan hanya kamu nanti akan memiliki anak selesai. Tidak disebutkan berapa anak yang akan diberikan, tidak. Tapi ternyata keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Abraham diajak keluar, suruh lihat, lihatlah bintang-bintang di langit. Kalau kamu bisa menghitung, begitulah, sebanyak itulah keturunanmu. Berbicara generasi penerus, tidak hanya di satu generasi. Abraham memiliki anak yaitu Ishak, anak perjanjian, dan setelah itu ada janji yang lainnya yaitu keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kita loncat di Kejadian 22 ayat 17. Keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa penyertaan Tuhan. Tidak cuma diberi keturunan, tapi janji tentang keturunannya banyak, sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, plus keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Berarti keturunannya akan menjadi keturunan yang luar biasa. Keturunannya adalah keturunan yang pilihan. Generasi penerus dari Abraham ini adalah keturunan yang mampu untuk membuat segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi baik, menyejahterakan dunia ini. Enggak main-main janji Tuhan. Berbicara tentang keturunan di dalam satu keluarga itu pasti anak kandung. Tapi pertanyaannya, kalau kita tadi sebagai seorang pebisnis, kita sudah bangun sebuah perusahaan. Perusahaan awali dari kecil, rintisan, dikerjakan sendiri, dan setelah itu Tuhan berkati menjadi suatu perusahaan yang besar. Pertanyaan itu akan muncul, buat siapa perusahaanmu ini nanti? Betul ya Bapak Ibu yang memiliki perusahaan sebagai pebisnis? Pertanyaan itu akan muncul. Oh ya, pasti untuk generasi penerusku. Nggak mungkin orang akan berpikir, oh ya nggak apa-apa, ini perusahaan ini hanya saya bangun sampai saya selesai aja di dunia ini dan setelah itu selesai, saya nggak peduli. Nggak akan seperti itu seorang pebisnis. Pasti akan berpikir tentang generasi penerusmu. Dan bagaimana kita bisa memiliki generasi penerus yang mampu meneruskan perjuangan kita. Ajak dia dekat pada Tuhan. Kembali ke poin pertama. Percaya kepada Tuhan, percaya perlindungan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ajak generasi penerusmu selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, poin pertama, percaya kepada perlindungan Tuhan. Yang kedua, memiliki keturunan. Dan poin ketiga,
ajak generasi penerusmu ini berpegang teguh pada Tuhan. Jangan lalai. Meskipun Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan aku sertai, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu, berarti menjadi pahlawan-pahlawan. Jangan cuma pegang itu dan kita menyepelekan generasi penerus kita. Didik mereka. Yang pertama kali pasti didik kedekatannya dengan Tuhan. Kenalkan Tuhan Yesus sejak dini. Kenalkan mereka, jangan pernah lalai, jangan dititip-titipkan dengan orang lain. Sebagai orang tua, didiklah anakmu. Dan kita akan lihat di kemudian hari kita akan berbangga dan kita berkata, anak-anakku seperti ini, anak-anakku seperti ini. Ini loh anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah yang anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin. Tapi apalah artinya pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin? Oh kita bangga, oh ya anakku jadi pemimpin. Tapi apa artinya kalau mereka jadi pemimpin tapi tidak ada yang dipimpin? Ada gembala sidang di sini. Oh, maaf Pak Tekno, saya tadi lupa menyapa. Shalom Pak Tekno. Wah, saya kangenin Pak Tekno. Pak Tekno, Ibu Tekno. Biasanya Pak Tekno dengan Ibu Tekno ini kalau datang ke gereja itu langsung shalom. Wah, dengan senyumnya langsung berjabat tangan. Terus nanti kalau pulang, aku belum berkati. Wah, selalu anak-anak itu juga diberkati, kami semua diberkati. Apa artinya seorang pemimpin, seorang gembala kalau tidak ada yang digembalakan? Apa artinya kalau kita, hidup kita tidak ada yang meneruskan perjuangan kita? Apa artinya? Kita tidak akan bisa berbangga setelah kita selesai, kita putus. Ada satu contoh. Bagaimana kita bisa memiliki generasi penerus itu? Contoh yang paling bisa dan kita yakini mampu kita menginspirasi, memotivasi kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masa kerja Tuhan Yesus sebagai manusia hanya 3,5 tahun. Tapi yang dikerjakan Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Di dalam kurun waktu 3,5 tahun, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Ada 12 murid yang kita kenal. Tapi dari 12 murid ini memang ada yang tidak berhasil akhirnya. Dan akhirnya bunuh diri karena menyangkal Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi dari murid-muridnya ini Tuhan didik, Tuhan ajar. Ada salah satu yang dari nelayan, seorang nelayan yang dalam artian kalau di bangsa Yahudi dahulu seorang nelayan itu seorang yang kurang pintar secara intelektual. Tapi dia dijadikan penjala manusia, yaitu Simon Petrus. Dan dalam satu tayangan film dikatakan, Petrus maukah ikut denganku? Kita mau ubah dunia ini. Wow. Tuhan Yesus menyiapkan generasi penerusnya. Dan tidak hanya Simon Petrus. Simon Petrus ini akhirnya berkembang dari 12 menjadi 70. 70 menjadi 120 dan 120 ini bisa menjadi sekian banyak di dunia ini di tahun 2020 ini. Saya tidak punya data berapa murid Tuhan Yesus yang ada saat ini di tahun 2020. Pertanyaannya, murid Kristus yang di tahun 2020 ini, sudahkah kita memuridkan? Sudahkah kita mempunyai generasi penerus? Kalau tadi kita berbicara generasi penerus adalah adalah anak kandung kita. Kalau saat ini kita di konteks kita sebagai murid Kristus, kita yang sudah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya teladan dari guru kita yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang sudah kita muridkan? Berapa orang yang sudah kita muridkan?
berapa banyak murid kita dampingi, kita didik, sampai akhirnya murid kita ini menjadi guru, dan guru ini suatu hari lagi nanti bisa memiliki murid lagi. Itu menjadi PR buat kita. Saat kita menjadi murid Kristus, menjadi orang yang sudah diselamatkan lewat penyaliban Tuhan Yesus, lewat darahnya yang tercurah, dengan anugerahnya kita diselamatkan dan kita memiliki janji hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita sudah melihat orang lain juga memiliki hidup yang kekal seperti kita? Sudahkah kita memuridkan orang lain? Mungkin kita akan berkata, aku enggak bisa ngomong, susah saya suruh merangkai kata-kata. Mungkin kalau hari ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya melihat saya sampai di titik ini, mungkin lumayan lah ya, bisa ngomong rada panjang gitu. Tapi sekian tahun yang lalu, pernah salah satu anak didik di sekolah minggu sempat kata, Cik Jul tuh nek ngomong, artinya untuk ngomong dari satu ke satu kalimat yang lainnya itu sempat ada jeda yang lama sampai tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kalau tadi Abraham yang secara medis mustahil untuk memiliki keturunan, tapi memiliki keturunan, saat ini pun kalau kita belum memiliki kemampuan untuk bisa bersaksi, untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, untuk mengajar, tidak ada yang mustahil kalau kita mau menyerahkan hidup kita belajar untuk memuridkan. Atau pertanyaannya ada muncul lagi, bagaimana kita sekarang ini mau ngajar? Ini kondisi pandemi, jangan banyak keluar rumah dan semuanya online. Semuanya harus dari sosial media. Tapi ternyata terbukti, sangat terbukti bahwa pengajaran itu tidak hanya terbatas dengan tatap muka. Bukti yang nyata, sekolah online sekarang ada. Dulu sempat kalau kita berpikir sekolah online gitu ya. Kalau misalnya, oh sekolah di mana? Oh sekolah di sini. SD ini, SMP ini, SMA ini, kuliah di sini, disebutkan namanya satu, di kota ini, di negara ini. Oh ya, tapi begitu ditanya, kamu sekolah apa? Saya sekolah online. Dulu rasanya sampai, kamu sekolah di mana? Oh saya sekolah online. Rada melembut suaranya. Sekolah online. Terasa oh, kok beda gitu ya. Tapi sekarang sangat-sangat dibutuhkan semua fasilitas untuk bisa sekolah online. Karena apa? Kalau sekolah online ini tidak terjadi di dunia ini, di Indonesia dan di seluruh dunia, berarti semua pelajar langsung putus. Begitu kemarin akhir 2019 ada pandemi, langsung putus dah. Enggak ada yang sekolah, enggak ada yang keluar rumah, semua dia di rumah terus cuma diem aja gitu. Makan tidur masih enak kalau ada yang dimakan. Kalau nggak ada yang dimakan, tidur terus. Misalnya cuma tidur, yang gratis kan tidur ya. Nah, tapi sekarang ini ada sekolah online. Yang lebih hebatnya lagi, sekarang ibadah online. Dulu sebetulnya sudah banyak di tayangan-tayangan di YouTube ada firman-firman yang dibagikan secara online, tapi ternyata sekarang banyak yang sudah melakukan ibadah online. Untuk apa? Untuk memuridkan orang-orang yang sudah dipercaya. Ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa pakai untuk bisa tetap bertatap muka. Kalau saya istilahkan kemarin itu bertatap wajah. Kalau bahasa Indonesia bertatap muka itu kan ketemu gini ya. Bertatap wajah lewat layar handphone, layar komputer. Dan saya mengucap syukur Tuhan berikan fasilitas di gereja kita ini, kita bisa beribadah online. Ada lewat YouTube, ada lewat Google Meet, ada yang lewat Zoom, ada yang lewat video call, ada bermacam-macam kita bisa ketemu dan kita bisa sharing, bisa saling menguatkan. Kita tidak terputus. Generasi penerus kita jangan sampai
terputus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Tangkap melalui hidup kita. Siapkan generasi penerus. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kedua, miliki keturunan atau penerusmu. Yang ketiga, dekatkan penerusmu itu kepada Tuhan. Mari kita datang pada